Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik serta kita aplikasikan di Cisco Packet Tracer. Saya Irma Mustafidah dengan NIM 250974063 dari kelas PTI 2020A. Pengertian, router merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses pengiriman data tersebut dinamakan dengan routing. Merupakan koneksi antar network atau jaringan yang satu dengan network yang lain. Lalu, koneksi antar jaringan berarti subnet IP yang berbeda hanya bisa terjadi dengan bantuan router. Konsep cara kerja routing. Yang pertama ada destination atau tujuan, yaitu IP network yang ingin dicapai. Lalu ada gateway, yaitu pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan atau destination. Lalu ada gateway secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Routing harus dilakukan dua arah dan setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama. Pengertian routing statik adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Kelebihan routing statik yaitu memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing statis lebih aman dan administrator bebas menentukan jalur jaringan. Lalu ada kekurangannya yaitu sangat sulit diterapkan dalam jaringan skala besar, memerlukan operator dan administrator dengan keahlian khusus yang paham tentang jaringan komputer, dan proses pengeditan data pada tabel routing yang perlu diatur secara manual satu persatu. Lalu kita akan lanjutkan pada praktek di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk kali ini kita menggunakan router. Ini kita hapus dulu ya router 0-nya agar nanti mulainya dari router nomor 1. Nah, selanjutnya kita pakai switch. Untuk switch juga demikian ya. Ini 0-nya dihapus dulu. Kita pakai dua switch. Kita ini pakai PT switch. Lalu kita pasang komputer juga. Ini komputer 0-nya juga dihapus biar dimulai dari 1. Kita pasang 4 buah komputer. Nah, ini kalau udah kita hubungkan pakai kabel otomatis. Kita hubungkan semua. Nah, ini kalau mau tahu keterangan portnya kita tinggal tunjuk aja seperti ini. Muncul. Nah, oke. Setelah itu kita kasih IP. Ini PC pertama ya, kasih IP. Nah, ini IP address kita kasih
192.168.1.1. Nah, lalu untuk default subway kita isikan 192.168.1.254. Nah, 254 ini adalah gateway dari router. Nah, lalu kita isikan PC kedua, IP address-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya sama karena kita masih dalam satu router 254. Ya, lalu untuk PC 3 kita juga isikan IP address-nya. Nah, ini tuh pakai 2 ya karena kita dari jaringan yang berbeda. Ini titik 2 ini terus 254. Begitu juga PC 4, IP-nya 192, lalu defaultnya 192.168.2.254. Nah, ini lalu kita routernya itu harus dalam keadaan nyala ya, jadi kita nyalakan dulu routernya. Ini pada bagian fast ethernet itu ada kotak on itu di atas. Nah, kita centang sama di serial 2/0-nya juga. Nah, begitu juga di router 2. Oke. Nah, lalu ini kita isikan IP address routernya. Ini 192.168.1.254. Ini sama kayak sesuai yang subway subnetsnya tadi ya. Lalu pada serialnya kita ini karena mengarahnya ke kanan, maka untuk IP address-nya kita isikan dengan 12.12.12.1. Juga dengan subnet mask-nya diganti dengan 255.255.255.0. Lakukan di router 2 juga. Untuk IP address-nya ini 192.168.2.254. Lalu untuk serial kita isikan karena ini ke kiri ya. Nah, seperti ini. Subnet mask-nya juga sama kayak router tadi. Nah, lalu ini kita hubungkan ya agar hubungan ini tuh tahu jalan mana aja yang harus dilalui. Nah, untuk menghubungkan itu tuh ini kita isi networknya. Ya, ini diisi. Untuk mesh-nya juga. Nah, kita tambahkan. Lalu kita isikan juga networknya di router 2 169.168.10 255.255.255.0.
Ini 12, 12, 12, 1. Nah, lalu kita akan coba aja ya langsung pemanggilannya. Ini kita coba panggil langsung ke PC3. Nah, itu awalnya kan request timeout, tapi selanjutnya dia akan berjalan karena memang dia itu mencari ARP terlebih dahulu. Lalu kita coba juga panggil ke PC4. Nah, ini juga akan sama munculnya request timeout dulu baru kita berjalan sesuai. Nah, lalu ini kita akan coba tracer PC3. Nah, itu udah muncul ya. Berarti itu menandakan semua PC-nya sudah terhubung. Next, kita coba dari PC yang lain aja. Kita coba dari PC 2, panggil PC 3. Nah, oke, lalu kita coba tracer ke PC 4. Oke, sudah muncul. Berarti itu menunjukkan semua sudah terhubung. Nah, lalu kita coba ke simulation-nya. Nah, ini kita langsung edit filter. Jangan lupa centang ICMP-nya. Selanjutnya, kita coba kirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Kita play. Nah, itu dia itu mencari alamat ya, makanya dia lempar ke router 1 lempar ke router 2 dan dia dikirimkan ke PC3. Nah, setelah itu dia mengirimkan kembali sebagai feedback. Karena dia tidak tahu alamatnya, maka dia lempar ke router 2, dikirim lagi ke router 1 dan dikembalikan ke alamat asalnya. Nah, lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 4. Nah, dia ke switch, dari switch ke router 1 dikirimkan ke router 2, lalu disampaikan ke switch, ditemukan alamat, maka dikirim ke PC 4. Setelah itu dia kembalikan lagi alamat itu sebagai feedback ya, sampai di router, kirim ke switch, dan switch mengirimkan lagi ke PC 2 atau alamat asal. Dan itulah semua prosesnya. Jadi kalau kita sudah menemukan yang seperti tadi, berarti sudah berhasil.